Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfandi dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf yang berjudul Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Akhlak. Ada 3 kandungan pokok dalam agama Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang meyakininya. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang ada di sekitarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu akhlak. Yang akan kita bahas yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Itu akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Adapun ciri-ciri akhlak, yang pertama adalah akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Yang kedua, akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang ketiga, akhlak bersandar pada kehendak bebas. Yang keempat, akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Yang kelima, akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak yang pertama yaitu tujuan akhlak yaitu pemahaman yang baik tentang akhlak, komitmen pada akhlak, dan penerapan pada akhlak. Bukan hanya membahas benar dan salah, akan tetapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai puncak tujuannya. Adapun sumber akhlak yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga akal, yang keempat naluri, dan yang terakhir yaitu pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak yang pertama yaitu akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada diri sendiri, yang ketiga akhlak kepada keluarga, yang keempat akhlak kepada tetangga, yang kelima akhlak dalam kepemimpinan, yang keenam akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Apa itu akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah yaitu ridho terhadap hukum-hukum baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada, dengan ikhlas hati, dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim itu, maka dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, yaitu sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya ataupun rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan bahkan membahayakan jiwa. Yang selanjutnya yaitu akhlak kepada tetangga. Dalam hadis Nabi dijelaskan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaknya berkata baik atau diam. Dan siapa yang beriman atau percaya kepada Allah dan hari kemudian harus menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menghormati tamunya. Demikian indahnya Islam mengajarkan hidup bertetangga, membangun keharmonisan, saling mengulurkan tangan dalam kesusahan, saling memberikan penghargaan dan keselamatan jikalau tetangga kita mendapatkan keberuntungan. Bukan malah sebaliknya, kita mencacinya, menghinanya, memfitnah
bahkan mengucilkan tanpa sebab. Yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan sebenarnya bersumber dari tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan agar setiap manusia di bumi ini mencapai tujuan penciptanya. Maka dalam memanfaatkan alam, manusia dituntun untuk bersikap adil dan kasih sayang terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga yaitu kita sebagai anggota keluarga harus mengayomi, membimbing apabila di dalam keluarga kita, salah satu keluarga kita ada yang melakukan perbuatan yang salah, maka kita sebagai anggota keluarga harus meluruskannya, yaitu harus membenahi, membenarkan, dan meluruskan agar supaya tidak terjerumus lagi pada perbuatan yang tidak baik itu. Yang selanjutnya yaitu akhlak terhadap kepemimpinan. Maksudnya menurut saya akhlak pada pemimpinan yaitu kita akan menghadapi hal itu, yaitu akan menjadi seorang pemimpin. Jikalau nanti kita akan menjadi seorang presiden, akan menjadi seorang raja, maka kita harus bisa mengayomi masyarakat kita, rakyat kita, harus bisa mencontohkan kepada rakyat kita hal-hal yang baik, bukan malah mengajarkan perbuatan yang tidak baik yang bisa merusak negara kita nantinya. Yang selanjutnya yaitu akhlak moral dan karakter. Apa itu moral? Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak, dan kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, dan sopan santun. Pada dasarnya secara konseptual kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk, tapi dalam aplikasinya etika lebih bersifat teoritis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.